A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, seperti biasanya kami tidak bosan-bosannya menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan, di mana bimbingan ini semoga menjadikan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih untuk menghadapi kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema, yaitu hakikatnya masjid. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di sini kami akan membahas mengenai masjid. Apakah yang dimaksud masjid yang berupa bangunan itu untuk melakukan sholat itu, atau maksud-maksud yang lainnya. Untuk itu kami ingin berbagi sebuah ilmu pengetahuan, ilmu kaweruh, dan hal ini semoga bermanfaat buat panjenengan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Berbicara mengenai masjid. Apakah masjid ini berupa bangunan yang sering kita lihat sehari-hari itu, khususnya buat saudara-saudaraku yang Islam, atau masjid yang ada letaknya di dalam hati kita? Dalam hal ini tergantung dari sisi kita ini melihatnya dari kacamata mana. Kalau kita golongan-golongan orang am atau golongan orang awam, ya dianggapnya masjid itu secara syariat adalah merupakan sebuah bangunan yang dibangun untuk tempat beribadah itu. Apakah salah itu? Ya tidak salah, itu sudah benar. Tetapi secara hakikat adalah masjid yang letaknya di dalam hati kita. Karena jika kita tidak tahu letaknya masjid yang sesungguhnya, maka apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat di mata Allah itu tidak ada yang namanya manfaatnya. Tidak ada gunanya manakala kita ini tidak tahu masjid yang sesungguhnya.
Padahal Allah itu sudah menjelaskan di dalam suatu firman-Nya, suatu ayatnya, yaitu innama amruhu masjidallah man amana billah. Barang siapa yang memakmurkan masjid itu adalah seseorang yang di dalam hatinya ada suatu keimanan. Kalau mengenai kemakmuran masjid, ya pasti kalau di dalam golongan am yang cukup memandang, berarti masjid ini harus diramaikan dengan kegiatan-kegiatan agama. Berarti masjid ini harus dibersihkan. Berarti masjid ini tidak boleh sepi. Itu bagi golongan-golongan am, bagi golongan-golongan ahli hijab yang duduknya masih di ahli hijab. Kalau dipandang dari sisi syariat, masjid itu adalah sebuah bangunan di mana bangunan tersebut dipergunakan untuk beribadah dan lain-lain sebagainya. Untuk kegiatan dalam beragama Islam pada khususnya. Dan bagaimana kalau menurut pandangan kacamata hakikatnya? Menurut pandangan dari kacamata hakikat, yang dikatakan masjid secara syariat itu adalah merupakan sebuah isyarah saja, merupakan sebuah sanepan saja. Sesuai dengan firman Allah di dalam ayatnya yang berbunyi, kalau tidak salah, coba saya lihatkan dulu. Di dalam surah Al-Jin ayat 18 sampai dengan ayat 20. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa annahu lama khoma abdullahi yada'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Kul innama ad'u rabbi wala yusriku bihi ahadan. Di mana artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kalian menyembah selain Allah, apapun di dalamnya. Dan sesungguhnya ketika berdiri hamba Allah Muhammad menyembah dalam sholat, mereka jin-jin itu mengerumuninya berdesakan. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Dia dengan suatu apapun. Di dalam surat Al-Qur'anul Karim ini dari ayat 18 sampai dengan 20, bahwasanya untuk memakmurkan masjid, untuk memperbagusi masjid, di dalam yang letaknya di dalam hati kita ini berarti kita ini harus makrifat terhadap Allah. Karena tidak mungkin bisa menyembah dengan sebenar-benarnya manakala kita ini belum makrifat Allah.
Untuk itu, agar tidak menyekutukan Allah, maka diri panjenengan itu harus makrifat Allah. Di mana kalau di dalam makrifat Allah tadi, di dalam ayat 19, jika seorang hamba yang menuju kepada Allah dalam keadaan sholat, maka jin itu berdesak-desakan. Yang dimaksud ini adalah nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita ini. Jika kita ini manusia mau menuju kepada Allah, kalau di dalam syariat itu dikatakan sholat, nafsu-nafsu yang di dalam diri kita ini selalu mempengaruhi, selalu mengajak agar supaya kita ini tidak sampai terhadap Allah. Makanya jangan heran jika kita ini, saudara-saudara kita ini dalam melakukan sholat tidak bisa khusyuk, itu tidak heran. Karena yang namanya nafsu, yang namanya iblis, itu tidak hanya berlaku di dalam kita melakukan maksiat saja. Kita melakukan dalam ibadah sholat atau dalam ketaatan pun maksud saya taat, itu tetap menggoda kita agar supaya melupakan kepada Allah. Nah, untuk kita tidak tergoda, untuk kita tidak terseret kepada langkah-langkah jin-jin tadi, setan tadi yang ada di dalam nafsu kita sendiri, maka kita harus betul-betul ingin menuju makrifat Allah, ingin menuju kepada Allah. Karena yang namanya iblis, yang namanya nafsu, kalau hanya sekedar manusia ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Yang katanya iblis itu adalah pemimpin malaikat, pemimpinnya, ibarat kata itu, kalau diibaratkan iblis itu membaca Al-Quran pun bolak-balik khatam. Manusia tidak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Siapa yang mengalahkannya? Yang mengalahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Untuk itu, agar bisa khusyuk benar-benar dalam melakukan sholat yang sebenar-benarnya, dengan menyembah tanpa menyekutukannya, kita harus betul-betul, panjenengan harus betul-betul sampai dengan makrifat Allah. Karena saudara-saudaraku perlu diketahui, masjid yang sesungguhnya adalah hatimu. Masjid yang sesungguhnya itulah adalah hati panjenengan ini. Hati yang tidak kotor akan syahwatun dunia. Hati yang sudah tidak bercampur dengan urusan-urusan kesenangan duniawiyah ini. Kesenangan duniawiyah ini yang kami maksud itu bukan jalan-jalan, senang-senang, itu tidak. Kesenangan duniawiyah itu adalah hati ini. Hati ini yang selalu condong terhadap makhluk. Berupa apa yang kita senangi? Ya berupa apapun. Entah itu anak, istri, suami, harta benda, pangkat, jabatan, atau yang lainnya. Yang hati ini masih melihat makhluknya. Itulah condong terhadap syahwatun dunia atau kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Sebetulnya yang dimaksud hakikatnya masjid itu adalah ya hati panjenengan ini. Panjenengan harus bisa
makrifat terhadap Allah. Kenapa masjid-masjid itu harus suci? Hati-hati manusia ini harus suci. Maknanya adalah hati yang suci dari apa? Ya daripada selain Allah tadi. Hati ini harus selalu bisa mengesahkan Tuhan. Hati ini harus bisa mengakatkan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, karena dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, di situ adalah ada wajah Allah. Bukan Allah ini berwajah, bukan. Tetapi di situ pasti ada Allah. Tanpa adanya Allah, diri panjenengan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia ini laksana patung, laksana orang mati. Namanya patung, namanya orang mati itu kan tidak bisa apa-apa. Yang bisa menggerakkan siapa? Yang bisa menggerakkan yaitu adalah hidup. Di mana hidup itu? Ya di dalam diri panjenengan, termasuk di luar diri panjenengan, termasuk yang meliputi seluruh alam semesta ini. Nah, di situ belum bisa mengesahkan. Kalau sudah mengesahkan Tuhan, mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri panjenengan ini yang tersebut makhluk, yang dianggap ada, ini sudah hilang. Sudah tidak merasakan keberadaan makhluk ini. Diri sendiri ini sudah tidak merasakan ada. Itu baru ahad. Nah, itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini membersihkan hati, membersihkan masjid yang ada di dalam hati kita. Jadi hakikatnya masjid itu adalah hati. Manakala hati panjenengan itu belum suci dan masih terkotorkan oleh hawa nafsu, oleh syahwatun dunia, itu tidak bisa dikatakan masjid yang bersih. Secara hakikatnya bisa dikatakan masjid yang bersih adalah jika panjenengan ini, diri panjenengan ini harus bisa sampai dengan makrifat Allah. Memang tidak mudah saudara-saudaraku, yang namanya proses pembersihan najis itu tidak mudah. Kalau proses pembersihan najis mungkin tangan ini kena kotoran babi, atau mungkin tangan ini kena kencing dan lain-lain sebagainya, itu mudah dibersihkan. Menggunakan air dengan niat rukun yang benar sudah bersih, sudah selesai. Tetapi bagaimana kita membersihkan kotoran hati atau najis-najis itu? Itulah maksud atau hakikatnya di dalam berwudu atau bersuci. Jika panjenengan sudah bisa membersihkan masjidnya, sudah bisa membersihkan hatinya, maka panjenengan pasti akan menemukan yang namanya kedamaian. Baik damai di dalam dunia, lebih-lebih damai di alam akhirat. Kenapa saya katakan damai? Bagi mereka kekasih-kekasih Allah, atau yang saya katakan mereka adalah ahli syuhud, itu beliau itu sudah bisa merasakan apa perbedaan ahli hijab dan ahli syuhud.
ahli hijab itu mau didatangkan enak atau tidak enak, apalagi yang tidak enak, ahli hijab itu pasti mengeluh. Dalam hati ini pasti merasakan ketidaknyamanan. Nah, itu sebetulnya kita ini sudah di dalam neraka. Tetapi bagi ahli suhud, jangankan didatangkan kenikmatan yang berupa nikmat, didatangkan kesengsaraan, didatangkan yang ketidakenaan. Beliau kekasih-kekasih Allah, ahli suhud itu, hatinya menemukan kedamaian, merasakan ketenangan, tidak memiliki rasa gelisah, tidak ada memiliki rasa khawatir. Bahkan besok itu tidak ada yang bisa dimakan. Beliau ahli suhud itu tidak khawatir lagi. Karena ahli suhud itu tahu matanya tidak buta terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku, perbedaan antara ahli hijab dengan ahli suhud itu seperti itu. Makanya untuk bisa menyembah dengan Allah yang benar, dengan tidak menyekutukannya, maka diri panjenengan harus sampai dengan makrifat Allah. Nah, setelah itu panjenengan juga harus melakukan yang namanya, kalau sudah tahu ilmunya harus melakukan sebuah laku. Laku itu melakukan praktek. Ya, setelah praktek, lakukan secara istiqomah. Istiqomah dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai itu lakukan secara terus-menerus. Condongkan hati panjenengan ke dalam hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ kalau sudah kita melakukan secara istiqomah, itulah yang dimaksud seperti halnya di atas tadi, yang dimaksud memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid secara hakikatnya yaitu kita melakukan, mengerjakan zikir secara istiqomah mengingat kepada Allah di dalam hati kita secara terus-menerus. Tidak ada putus-putusnya. Itulah yang namanya memakmurkan masjid secara hakikatnya. Ya kalau secara syariat bagi orang golongan-golongan ahli hijab masih di golongan am, ya mereka hanya melihat memakmurkan masjid itu dikatakan yang penting masjid itu ramai. Itu tidak begitu. Ya silahkan, itu tidak salah, tidak masalah. Mau diramaikan di dalam masjid dalam bentuk zikiran, maupun sholawatan, maupun kumpul-kumpul kegiatan agama yang lainnya, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah hati panjenengan inilah yang harus selalu makmur, selalu melakukan secara istiqomah mengingat Allah, berzikir dengan selalu condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud memakmurkan masjid yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saudara-saudaraku, gunakanlah masjid panjenengan, hati panjenengan itu untuk selalu berzikir pada Allah, walaupun secara fisik jasad jasmaniah ini panjenengan melakukan aktivitas apapun ataupun dalam kondisi apapun. Hati ini selalu condong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu condong terhadap hidup,
panjenengan pasti akan menemukan kedamaian, baik kedamaian di dalam dunia, lebih-lebih kehidupan di dalam akhirat. Jadi kesimpulannya adalah dari tema hari ini tentang hakikatnya masjid adalah ya hatimu sendiri, hati panjenengan sendiri. Itulah saudara-saudaraku, apa yang bisa kami sampaikan, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan semoga menjadikan sebuah ilmu yang diamalkan, disampaikan kepada saudara-saudara yang lain yang belum tahu, agar betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.